Haleluya. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita sekalian, Shalom. Terpujilah Kristus. Kita mendapat kesempatan istimewa untuk kembali mengikuti ibadah kesucian Gereja Balak Selamatan Korops Polonia. Pemazmur dalam Mazmur 117 menulis demikian: Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang harus disembah, yang harus dimegahkan atas hidup kita. Pagi hari ini kita akan beribadah. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Kami tabiskan ibadah kesucian Gereja Balak Selamatan Korops Polonia pada pagi hari ini. Biarlah terjadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Peter Soplanit. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Betapa baiknya Tuhan kita memelihara hidup kita, sehingga kita pagi ini diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Allah kita. Kita akan mulai ibadah kesucian kita pada pagi ini dengan saya awali Mazmur 33 ayat yang ke-18 yang mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang mengasihi Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari saudara saya jemput saudara-saudara untuk mari kita berdiri. Kita akan menyanyi pujian yang pertama yang mengatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, izinkanlah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena kemurahan hati-Mu sajalah kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami yang dikondisikan Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat ini kami pakai tubuh kami untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Allah kami. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk memuji-muji Tuhan. Berkati kami Bapa,
Di dalam ruangan ini tentu kami tahu bahwa iblis tidak senang akan acara yang kami adakan ini. Oleh karena itu, sebelum kami mulai ibadah ini, jika ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami jalannya ibadah ini, kami tengking dalam nama Yesus. Kami usir segala roh-roh jahat yang ada dalam ruangan ini. Kuduskan ruangan ini ya Bapa, dan berkati hati kami masing-masing, pikiran kami. Biarlah kami fokus untuk penyembahan kepada Tuhan Allah kami. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami. Tuhan Yesus, kami teringat akan teman-teman kami yang belum datang pada pagi ini. Mungkin mereka dalam perjalanan atau ada yang sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka. Tuhan antarkan mereka tiba dengan selamat di rumah Tuhan ini. Berkati kawan-kawan yang masih di rumah, yang sedang sakit, Tuhan jamah satu persatu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Bagi yang akan menonton ibadah ini melalui live streaming, kiranya Tuhan berkati mereka. Terpujilah namamu ya Allahku. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah ini kita dengan pujian dan kesaksian. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua pasti sudah menyiapkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sambut pujian yang pertama, Yesus kekasih jiwaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar pujian yang tadi kita nyanyikan bersama. Tentunya pasti ada kabar sukacita yang akan saudara sampaikan kepada kita semua. Saudaraku, sebelum itu mari kita sambut pujian yang berikut ini, mengatakan anggur baru tercurah.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk mari kita sama-sama masuk kepada sesi penyembahan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyi pujian yang berikut ini yang mengatakan, Rohmu yang hidup. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami mendapat kesempatan istimewa untuk kembali belajar firman-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, sehingga waktu kami membaca firman Tuhan, mendengarkan perenungan firman Tuhan, hidup kami mengalami pemulihan, hidup kami mengalami perubahan, karena kuasa firman-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami tolak segala jenis kuasa kegelapan yang hendak mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat atas pengajaran firman ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita sekali lagi, dan pagi hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita lihat dalam Markus 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Markus 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatinya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak,
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari apa yang kita baca, saya mengajak kita semua untuk membicarakan satu topik yang bagi saya menarik perhatian saya. Topik itu membicarakan tentang tempat kuasa Yesus bekerja. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tentunya kita percaya bahwa di segala tempat, apapun namanya, kuasa Yesus bisa bekerja. Artinya bahwa kuasa Yesus bisa bekerja di segala tempat. Tetapi yang menarik perhatian saya, ada tempat-tempat khusus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada tempat-tempat khusus dalam kehidupan kita yang kadangkala kalau kita ada di tempat itu, kadangkala kita tidak melihat kuasa Tuhan. Kita tidak mampu melihat karya Tuhan di tempat-tempat tertentu dalam hidup kita. Sebentar saya akan menjelaskan. Ada 3 tempat yang saya temukan dalam bacaan ini yang saya doakan secara khusus agar ketika kita mendengarkan bagian dari tempat-tempat ini, saya berharap, saya berdoa saudara-saudara akan mengalami pemulihan dalam cara berpikir, sehingga kita punya kesimpulan yang sama bahwa di segala tempat Yesus bekerja. Di segala tempat kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Hari ini kita akan belajar 3 tempat penting di mana kuasa Yesus bekerja secara luar biasa. Tempat yang pertama, saudara bisa mencatatnya, dan ini bisa menjadi berkat spesial bagi saudara-saudara semua. Tempat yang pertama, saya sebut nama tempatnya adalah Gerasa. Saya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-7. Dikatakan pada ayat yang ke-7, dan dengan keras ia berteriak. Siapa yang berteriak? Setan yang merasuki orang muda di Gerasa, dirasuki setan, dan setan itu berteriak. Perhatikan apa yang diteriakkan oleh setan kepada Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Permintaan ini adalah permintaan yang sangat mendalam dari sisi setan atau sisi iblis. Saudara, ini membicarakan tentang letak atau geografis di mana iblis sedang membicarakan lokasi tempat di mana ia berkuasa. Seharusnya anak Allah atau Yesus itu tidak boleh berkuasa di tempat itu. Apa yang dimaksud oleh iblis ini? Dia sedang membicarakan Gerasa atau tempat di mana ia berkuasa selama ini. Saudara, Gerasa adalah tempat di mana orang-orang tidak menyembah Allah. Bagi orang Yahudi, Gerasa adalah daerah kafir.
Sehingga kalau kita melihat secara historikal, di daerah itu ada babi, sedangkan orang-orang Yahudi tidak makan babi. Sehingga orang-orang Yahudi memandang daerah itu adalah daerah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan waktu iblis mempertanyakan kepada Yesus, kenapa engkau datang ke sini? Untuk apa? Urusan apa datang ke sini? Iblis sedang membicarakan bahwa ini tempat saya. Di sini tidak ada yang menyembah Allah. Di sini adalah lokasi saya, ini zona nyaman saya. Yesus, biarlah engkau ke Galilea, biarlah engkau pelayanan di tempat orang-orang Yahudi, jangan ke tempat saya. Sebenarnya pesan utama iblis itu. Tapi saudara, kembali kita merenungkan lebih dalam lagi, apa yang terjadi di daerah itu. Daerah itu adalah daerah kekuasaan iblis. Tidak ada orang yang menyembah Allah di situ. Sehingga simpulan saya adalah, di mana orang tidak menyembah Allah, di mana lokasi tempat orang-orang tidak menyembah Allah, tidak takut sama Tuhan, maka itu menjadi tempat iblis, zona nyamannya iblis. Sehingga tempat yang pertama yang saya catat sini adalah Gerasa. Tempat apa itu? Tempat zona nyaman iblis, tempat di mana iblis berkuasa. Tapi saya mau beritahu bahwa tempat zona nyaman iblis, tempat iblis berkuasa, Yesus mau hadir di tempat itu. Mau katakan bahwa tempat zona iblis pun, kuasa Yesus masih bisa mengalahkan kuasa apapun di daerah itu. Itu yang memberkati saya. Sehingga dalam perenungan bagian ini, saudara-saudara, saya membayangkan bahwa adakah tempat di dunia ini yang dimana orang-orangnya tidak menyembah Allah, tidak takut sama Tuhan. Saya sampai pada perenungan bahwa kalau ada tempat-tempat di mana orang tidak menyembah Allah, sebenarnya itu adalah tempat zona nyamannya iblis. Tapi saya kembali merenungkan bahwa tempat itu tidak mengerikan bagi saya. Kenapa? Karena kalau anak Tuhan yang percaya kepada Yesus hadir di tempat-tempat seperti itu, maka tempat itu akan mengalami pemulihan. Tapi ada satu tempat yang mengganggu pikiran saya ketika mempersiapkan bagian ini. Nama tempat itu adalah hati. Hati itu di mana? Hati itu dalam kehidupan kita, pusat dari kehidupan kita. Bayangkan saudara-saudara, kalau hati yang kita punya ini, tempat pusat dari kehidupan ini, hanya dipakai menyembah Tuhan waktu saat diibadah. Tapi waktu ketika kita tidak beribadah, tidak ada dalam gedung gereja, atau kita tidak sedang mengikuti ibadah, hati kita tidak menyembah Allah, hati kita tidak mengingat Allah. Saya mau beritahu bahwa ketika hati kita tidak menyembah Allah, ketika hati kita tidak tunduk kepada Allah, melupakan Allah, maka hati ini atau tempat yang paling sentral dalam hidup kita menjadi zona nyamannya iblis. Berita anugerahnya, berita anugerah. Ketika hatimu tidak menyembah Allah, ketika hatimu tidak mengingat Allah, Yesus mau hadir di tempat itu. Yesus mau menyatakan kuasa agar hati itu kembali kepada Dia, menyembah Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ini adalah bagian yang paling mengerikan dalam kehidupan ini. Kalau saja hati kita tidak lagi menyembah Allah, maka hati kita akan menjadi tempat zona nyamannya iblis. Dan saya berdoa agar saudara-saudara yang mendengarkan rekaman ini menyadari penuh bahwa ketika hati kita tidak menyembah Allah, maka iblis akan ada di dalamnya. Tapi ketika kita menyembah Allah, terkoneksi dengan Allah, selalu terhubung dengan Allah, maka di saat yang bersamaan iblis tidak bisa mengerjakan apapun dalam hidup kita. Maka sembahlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Maka iblis tidak akan berkuasa di tempat kehidupan. Tempat yang pertama adalah Gerasa, dan Gerasa adalah lokasi di mana orang tidak menyembah Allah. Dan waktu orang tidak menyembah Allah, itu menjadi tempat istimewa, zona nyamannya iblis. Tapi di zona nyaman iblis itu, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus hadir dan mengadakan mujizat yang sangat luar biasa di daerah Gerasa. Hari ini, jika hatimu lupa dengan Allah,
maka saya mau beritahu bahwa Yesus yang kita sembah akan memulihkan bagian itu dan akan mengembalikan koneksi antara dirimu kepada Allah Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tempat istimewa, zona nyamannya iblis menjadi tempat Yesus bekerja, Yesus berkarya, Yesus mengadakan mujizat dan kembali terkoneksi dengan Allah Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekarang kita akan melihat tempat yang kedua. Tempat yang kedua menarik perhatian saya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Tempat yang kedua saya dapatkan di ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ditulis seperti ini. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang lagi yang sanggup. Sekali lagi, tidak ada seorang lagi yang sanggup. Pertanyaan sederhana saya adalah, siapa yang tidak sanggup? Siapa orang-orang yang tidak sanggup itu? Maka jawabannya adalah orang tua atau keluarga dari orang ini. Keluarga tidak sanggup. Pertanyaannya adalah, siapa yang tidak sanggup? Tentunya sahabat, orang-orang yang terdekat dengan orang ini sudah tidak sanggup. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa semua orang-orang yang tidak sanggup itu? Selain keluarga, sahabat, tentunya pemuka agama di daerah Gerasa juga tidak sanggup lagi. Atau mungkin dokter di daerah Gerasa sudah tidak sanggup. Semua yang hebat, pemerintah di Gerasa, tidak ada yang sanggup. Mengapa tidak sanggup? Jawabannya adalah karena mereka sedang berhadapan dengan legion. Mereka berhadapan dengan kuasa iblis yang begitu kuat. Di beberapa penafsir menafsir bahwa di dalam tubuh orang itu ada 2000 lebih iblis yang sedang berkarya bekerja, sehingga dikatakan tidak ada lagi seorang pun yang sanggup. Tempat yang kedua adalah tempat di mana tidak ada lagi seorang pun yang sanggup. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan hidup kita ada tempat, ada situasi, ada kondisi di mana kita merasa tidak sanggup? Jawabannya ya. Bukankah dalam menjalani hidup ini kadang-kala muncul aja dalam pikiran kita, dengan masalah ini, dengan beban ini, sepertinya saya sudah tidak sanggup. Saya tidak sanggup lagi. Kata tidak sanggup adalah gambaran keterbatasan antara usaha manusia untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, dan ada batasan-batasan tertentu manusia akan menyatakan tidak sanggup. Kalau kita mendalami lagi, kata ini sebenarnya berakar pada situasi di mana ada kuasa lain yang membuat manusia atau orang-orang Gerasa tidak sanggup, yaitu legion atau iblis. Jadi yang membuat tidak sanggup adalah ada kuasa di daerah itu, kuasa kegelapan. Akhirnya mereka tidak sanggup. Tempat yang kedua adalah tempat di mana manusia tidak sanggup. Manusia terbatas. Sebagai hamba Allah, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam menjalani hidup ini, kalau kita sampai di tempat di mana kita merasa tidak sanggup dalam menjalani hidup ini, kita sampai di lokasi di mana perasaan hati dan pikiran kita sudah menyatakan bahwa saya tidak sanggup, beban, masalah bertubi-tubi datang, membuat kita sampai pada satu titik, saya tidak sanggup. Sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua, saat kita tidak sanggup, Yesus yang kita percaya sanggup. Saat kita tidak sanggup, Yesus kita masih punya cara untuk menjawab persoalan kita. Sehingga saya tidak mengizinkan kata tidak sanggup itu berlama-lama di otak kita, berlama-lama di hati kita. Sebab bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kata tidak sanggup harusnya terdelete,
terhapus dari pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena waktu kita tidak sanggup, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hebat, namanya Yesus Kristus. Dia datang ke daerah Gerasa dan menyatakan kuasa. Terpujilah Kristus. Kita sudah belajar dua tempat. Tempat yang pertama adalah Gerasa, tempat zona nyamannya iblis. Kuasa Yesus sanggup. Tempat yang kedua adalah tempat di mana kita menyatakan diri tidak sanggup. Orang-orang Gerasa tidak sanggup, tapi Yesus menyatakan kesanggupannya untuk segala perkara di dalam hidup kita. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Sekarang kita masuk pada tempat yang ketiga. Mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kali lagi, perhatikan ini. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Apa artinya tidak ada seorang pun yang cukup kuat? Ini adalah gambaran tentang keterbatasan manusia. Kekuatan terbatas. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Keluarganya di Gerasa kehilangan kekuatan. Sahabatnya di Gerasa kehilangan kekuatan. Orang-orang berpengaruh di daerah Gerasa kehilangan kekuatan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Mengapa? Karena mereka sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat yang ketiga adalah tempat di mana tidak ada kekuatan. Tempat di mana manusia terbatas untuk menjalankan kekuatannya. Hilang kekuatan. Apakah ada tempat itu dalam hidup kita? Ya. Kadang dalam menjalani hidup ini, kita sampai pada satu titik-titik tertentu yang kadang-kala kita merasa tidak kuat lagi. Kita tidak sanggup lagi. Bagaimana menemukan jalan keluar dengan segala problema kehidupan, masalah kehidupan yang datang dalam hidup kita. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali lagi bahwa tempat di mana manusia merasa tidak kuat lagi, masih ada kekuatan ilahi. Masih ada kekuatan Yesus yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dan persoalan yang ada di depan kita. Saya percaya akan hal itu. Mengakhiri dari perenungan firman Tuhan ini, saya ingin menceritakan satu kisah yang terjadi dalam keluarga saya. Kisah ini menarik perhatian saya karena ada fase-fase tertentu dalam kehidupan keluarga saya yang kadang-kala kami sampai pada satu titik tidak sanggup, tidak kuat. Kisah itu dialami oleh tante saya. Tante saya punya anak dua, Nita dan Ike, bertumbuh dewasa, dan harapan tante saya dan om saya ada kepada kedua putrinya, Nita dan Ike. Tapi saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan? Tuhan punya rencana yang berbeda. Nita, anak pertama, dipanggil oleh Tuhan. Semua keluarga hancur. Saya sebagai kakak juga hancur, kehilangan adik yang terkasih. Selang beberapa tahun, tiba-tiba adiknya Ike sakit juga. Dan dalam penghiburan keluarga mengatakan bahwa Ike tidak akan dipanggil Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan mengambil semuanya daripada tante dan om saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan memanggil adik dari Nita, Ike, dipanggil oleh Tuhan. Saudara, waktu kejadian itu, saudara-saudara, saya mempertanyakan di mana Tuhan? Mengapa kejadian itu datang dalam keluarga kami? Kehilangan dua putri yang sangat kami cintai, yang sangat kami kasihi.
kami sampai pada satu titik, satu tempat di mana kami tidak kuat, kami tidak sanggup. Bagaimana mungkin beban masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan keluarga kami? Kehilangan 2 orang dalam sebuah keluarga itu hal yang paling menyakitkan. Tidak sanggup, tidak kuat. Tapi berkat anugerah Tuhan, mempelajari bagian firman Tuhan hari ini, saya menemukan bahwa hari ini om saya, tante saya bisa menjalani kehidupan, bisa kembali bersuka cita, kembali mengalami kekuatan karena Tuhan Yesus. Kami sempat ada di titik tidak sanggup, tidak kuat, dan memang betul kami tidak sanggup dan tidak kuat. Tapi terpujilah Kristus, Tuhan Yesus membuat kami sanggup. Tuhan Yesus membuat kami kuat. Sehingga apa yang terjadi di daerah Gerasa, orang-orang tidak sanggup, orang-orang tidak kuat lagi. Pengumuman pentingnya adalah Yesus hadir untuk menyatakan bahwa saya Tuhan yang sanggup, saya Tuhan yang kuat, yang bisa mengalahkan iblis. 2000 iblis masuk ke babi-babi, mati di jurang maut karena kuasa Tuhan. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita pelajari pada saat ini, kita percaya penuh bahwa kuasa Yesus bekerja di segala tempat. Bahkan tempat di mana iblis bertata, zona nyamannya iblis pun, kuasa Yesus hadir dan membongkar kuasa kegelapan, dan kuasa Yesus menang. Salib adalah jawaban final dari kuasa Kristus. Salib mengalahkan kuasa kegelapan. Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi kekuatan maut, karena Kristus adalah Allah yang berkuasa mengalahkan maut. Dalam menjalani hidup ini, kita tentunya tidak akan lepas dari tempat-tempat yang tadi saya sudah jelaskan. Dan tempat-tempat itu akan mempengaruhi hidup kita, sehingga pikiran dan hati kita akan mengeluarkan satu kalimat demi kalimat yang akan muncul dari hidup kita. Apa itu kalimatnya? Saya tidak sanggup lagi, saya tidak kuat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada dalam pemikiranmu kau tidak sanggup lagi, kau tidak kuat lagi, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kuat. Dia hadir di Gerasa untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, penuh dengan kekuatan. Saya berdoa firman Tuhan yang sedang kita dengarkan hari ini mempengaruhi cara berpikir kita. Jika saudara ada dalam titik-titik situasi-situasi yang seperti yang saya jelaskan tadi, izinkan Kristus berkarya atas hidup. Biarkan Yesus Kristus hadir dalam hidup untuk menyatakan bahwa Ia berkuasa untuk memulihkan, untuk mengadakan mujizat dalam hidup. Terpujilah Kristus. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman istimewa yang terjadi di daerah Gerasa. Zona nyamannya iblis, tempat iblis bertahta. Engkau hadir dan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau menyelamatkan satu jiwa untuk menjadi penginjil pertama di daerah Gerasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menemukan bahwa ada tempat-tempat yang kadangkala dalam hidup ini membuat kami berkata kami tidak sanggup, kami tidak kuat. Tapi setelah belajar firman Tuhan, kami kembali disadarkan bahwa waktu kami tidak sanggup, waktu kami tidak kuat, harusnya kami menyadari bahwa kami memiliki Yesus Kristus, sehingga kami dapat menyampaikan kalimat iman bahwa kami sanggup karena Tuhan Yesus, kami kuat karena Tuhan Yesus,
Salib-Mu memberi kekuatan, salib-Mu menyatakan kuasa atas hidup kami. Engkau telah mengalahkan maut, dan kami mau membawa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan kuasa-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami dibuat sanggup, dan kami kembali dikuatkan melalui pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mendengarkan rekaman ini menyadari penuh bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengatasi segala persoalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terpujilah Kristus. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menyanyi pujian dari pertama, dari pagi hingga siang. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita akan berpisah. Namun saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa, dan di akhir dari doa nanti saya akan menyampaikan doa berkat dari Mazmur 121. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami telah disegarkan oleh puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami minta Roh Kudus Tuhan terus menguasai hidup kami. Ketika ibadah ini selesai, hidup kami dituntun oleh Tuhan, hidup kami dijaga oleh Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami, berdaulat dan melaksanakan kehendak Tuhan di setiap aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terpujilah Kristus. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.